Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in min abdul muslimin wa awliya wa sallallahu alaihi wasallam sambil malaikati wa rusulina wa syuhada wa rajina wa ta'ala wa rasulullah wa rasulullah wa ilayhi yadbi wa ta'ala wa rasulullah wa nabi wa ta'ala wa rasulullah wa ilayhi wa sallallahu alaihi wa sallam wa nabi sallallahu alaihi wa Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumi fid dharain amin. Para ulama menjelaskan bahwa beriman dengan takdir itu mengandung 4 hal. Yang pertama, yajibu 'alaika an tu'mina anna wuqu'al asya'i tabaqan lil ilmi Allahil azali biha. Wajib atas engkau bahwa engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmunya Allah yang ajali. Apa saja kejadian yang terjadi baik dari diri kita atau orang lain dan seluruh kejadian di alam semesta ini sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan apa yang diputuskan Allah pada masa ajali. Sedikit pun tidak ada sesuatu yang di luar pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi itu masalah takdir. Jadi ulama bahwa beriman dengan takdir itu mengandung 4 hal. Takdir Allah. Yang pertama, wajib kita ini beriman bahwa terjadinya sesuatu di atas bumi ini, di alam semesta ini, terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmu pengetahuan Allah yang ajali. Apa saja kejadian yang terjadi baik dari diri kita atau orang lain dan seluruh kejadian di alam semesta ini sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan apa yang diputuskan Allah pada masa ajali. Sedikit pun tidak ada sesuatu yang di luar pengetahuan Allah Ta'ala. Itu yang belum terjadi, kodok namanya, sudah diputuskan pada zaman ajali. Nanti tahun ini, bulan ini, hari ini, jam ini, detik ini terjadinya ini. Itu pada zaman ajali sudah ditulis oleh Allah. Begitu terjadi, itulah takdirnya. Kodoknya tersimpan, kita belum tahu. Dan itu semua sudah ada pada ilmunya Allah. Pada ilmunya Allah sudah diketahui Allah. Kita belum ada tahunya. Jadi sedikit pun tidak ada sesuatu yang di luar pengetahuan Allah. Karena ilmunya Allah ini tidak terdinding oleh apapun dan tidak terhijab dengan siapapun. Itu ilmunya Allah. Kalau kita
Di hadapan kita ada tisu aja nempel di hadapan kita, kita nggak melihat di atas di depan kita. Nah, kenapa? Karena kita bukan yang menciptakan sesuatu yang kita lihat itu. Kalau Allah bisa diibaratkan pengetahuan, kenapa Allah dengan takdirnya, dengan makhluknya itu mengetahui semuanya? Karena Allah yang ciptakan, Allah yang memelihara setiap detik dipelihara oleh Allah. Alam semesta ini kalau sedetik dilepas oleh Allah, hancur, rusak galaksi yang tabrakan macam-macam meteor, macam-macam. Sedetik ada dipelihara. Kenapa Allah jadi mengetahui semua yang di zaman azali dengan ilmunya Allah? Karena Allah yang menciptakan dan Allah yang memelihara. Contoh, pian membangun rumah di Indonesia, bangun rumah lantai 2, terus di lantai 2 sampean bikin lantai 2 itu ada kotak lubang, sampean masukkan berangkas, di situ ada intan, ada emas, sampean colok. Nah, itu orang yang tidak menciptakan itu, ketika ditutup keramik gak tahu. Di rumah ini gak tahu, tapi kita yang menciptakan, kita yang bangun, kita yang melakukan konstruksi itu. Walaupun kita ke Jakarta sana, kita tahu di rumah kita itu ada emas, ada intannya. Kenapa? Karena kita yang bikin. Jadi Allah mengetahuinya seperti itu. Allah mengetahui kritik hati kita karena kita yang bikin Allah. Yang bikin hati Allah, yang bikin kerjaan, gerakan tubuh dan gerakan hati Allah, maka Allah mengetahui. Nah, itu pengetahuan Allah seperti itu. Dan kita terbatas di balik dinding aja, kita nggak tahu. Makanya iblis itu marah sama Fir'aun. Kalau Fir'aun itu derajat kejahatannya lebih besar daripada iblis, tapi kalau durasi maksiatnya, durasi dosanya panjang iblis. Iblis mulai dari surga sampai hari kiamat dosa terus, melawan Allah terus. Tapi kalau Fir'aun cuma hidupnya berapa umur, Fir'aun mati sudah, tidak berbuat dosa. Tapi kejahatannya, tingkat derajat kejahatannya itu lebih tinggi Fir'aun. Kenapa? Fir'aun mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Makanya penjahat iblis bungul bener Fir'aun ini mengaku Tuhan. Aku saja yang bisa sekejap mata memindah tempat sini menuju tempat yang jauh sekejap mata, bisa merubah wujud macam-macam. Aku, kata jin, tak berani mengaku sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun yang tidak tahu, kan didatangi tok Fir'aun, permisi Fir'aun, tok ngetes pengetahuan Fir'aun. Iblis, apa ujar Fir'aun? Siapa di luar? Anjar iblis, dasar bungol juga Fir'aun ini. Di balik pintu aja kan tahu, maka mengaku Tuhan. Itu Fir'aun. Iblis mengetahui di balik pintu, di luar pintu, bisa terbang, bisa menghilang, bisa wujud manusia, binatang, bisa wujud macam-macam, tapi tak berani mengaku Tuhan. Maka dosa iblis itu, dosa Fir'aun itu luar biasa. Bukan hanya menciptakan Tuhan, mengaku Tuhan. Kalau Raja Namrud kan produsen patung, ya, kamu sedikit Pak. Maka pengetahuan Allah yang harus kita imani, semua takdir Allah ada dalam genggaman ilmunya Allah, baik yang di diri ataupun yang di luar diri. Semua yang terjadi ataupun yang belum terjadi, yang terjadi takdir, yang belum namanya kodoknya Allah. Nah, itu satu yang harus kita imani dengan takdir. Yang kedua, yajibu alaika an tu'mina anna Allah ta'ala khalaqa alal ibadi kullaha min khairin wa sahrin wa imanin wa kufrin. Nah, ini yang agak membuat kita penasaran, ya. Yang kedua ini apa? Wajib atas engkau beriman bahwa Allah Ta'ala itulah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya, yang baik dan yang jahat, iman dan kafir, itu ciptaan Allah. Nah, jadi wajib kita percaya
bahwasanya Allah Ta'ala itulah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya. Yang baik Allah juga ciptakan, yang jahat ciptaan Allah juga. Orang iman ciptaan Allah, orang kafir pun dicipta oleh Allah. Nah, beruntung kita diciptakan Allah orang beriman. Maka dalam Al-Quran ada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kau perbuat itu ciptaan Allah. Cuman sikap kita aja yang membedakannya, sikap kita yang membedakan antara hamba durhaka dan hamba yang soleh dan beriman. Contoh umpamanya kita sembahyang satu dikehendaki Allah, satu nih sembahyang dikehendaki Allah. Dua, kehendak Allah itu terjadi, kita bisa sembahyang karena Allah bersifat kudrat, artinya kuasa. Menggerakkan hati kita, menggerakkan jasad kita menuju musola, mau sholat, mau ke majelis, itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Lalu kalau Allah berkehendak dan Allah itu mampu dengan sifat kuasanya, kenapa bisa mampu dan berkehendak? Karena Allah ada ilmunya. Ini termasuk tadi. Semua yang terjadi di zaman ajal ada pada ilmunya Allah. Nah, jelas berarti lain gawean kita. Mulai niat di hati, Allah tuh bukakan hati kita. Bisa ada himmah, ada ajam, kesengajaan, niat, tegritik di hati. Dan malam Senin pengajian di mana yuk dimasjidkan musola, itu perbuatan Allah. Kritik hati itu. Lalu dibantu Allah berjalan kawan, mampu berjalan menuju ke sini, lalu mampu sembahyang, lampu, itu semuanya bukan gawian makhluk. Harus diyakini. Karena nikmatnya menghilangkan ujub, menghilangkan rasa bangga diri dengan ibadah itu, menghilangkan kita supaya tidak bersandar dan mengandalkan ibadah yang diharap hanya rahmatnya Allah. Karena hakikatnya yang beribadah lain kita. Kita sembahyang itu lain kita yang sembahyang, lain kita yang sembahyang. Maulah kita yang sembahyang. Coba kita ini adanya diadakan Allah, adanya jasad ini diadakan oleh Allah, roh pun diadakan oleh Allah. Yang menciptakan Allah, roh kita. Yang menciptakan badan kita Allah. Dan yang menciptakan gerakan kita, semua gerakan baik ataupun buruk, Allah juga. Nah, kalau yang menghidupkan Allah, yang mengadakan diri kita Allah, yang menciptakan gerakan amal ibadah kita Allah, adakah kita di dalam situ berperan? Adakah kita mengakui, wah aku tadi malam tahajud 11 rakaat, adalah yang mengakui itu? Bahaya benar itu bilang mengakui. Berarti terhijab dengan Allah, nampak gawian Allah, terdidik yang ada. Aku bang malam tadi mengaji 3 juz, aku bang sedekah sekian juta. Aku tuh modal dari mana? Aku tuh modal dari mana? Amal kita, roh dan jasad diciptakan oleh Allah, dihidupkan Allah, diberi rezeki yang memberi makani Allah. Kita ini dimakani Allah, disuapi Allah. Percaya tidak percaya? Bah, aku yang menyuap, aku ujarnya. Aku menyuap ini digerakkan Allah. Aku bisa menyuap ini karena aku hidup, maka bergerak Allah. Berarti kita ini diminumi Allah, disuapi Allah, ditidurkan Allah, dibangunkan Allah, diperjalankan Allah. Semua gawian sidik adalah gawian kita. Anak mengaku alim, anak mengaku hebat, di mana? Sedangkan wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kau perbuat. Itu jar orang namanya kita ini mati lawas. Kita ini harus belajar mati, memang harus meniadakan diri. Nah, ada hanya apa? Gawian Allah. Sudah
Kalau sudah biasa itu mati itu biasa saja, memang sudah mati. Yang hidup itu Allah. Coba sampean mengaku mampu tes pagi-pagi subuh jam 5 habis Isra kemudian giling sampean 50 kali umpamanya, sekalinya baru dapat 10 putaran. Ujar kawan, makanya 50 kali. Ayo tambah sekali lagi barang 11 kali. Ada tahan, mun aku diteruskan bisa pingsan, bisa mati aku. Nah, yang kawan tadi, yang mampu putaran tadi, lain gawian kita. Gawian kita yang mana? Yang kadang mampu itu kita. Yang disuruh menambah 1 putaran itu kan kadang mampu, kita sudah tinggal nambah itu kita. Yang pemutar tadi Pak, gawian Allah. Ada mengetes kita nih, menghadap mampu uang. Itu kita nih. Jadi hamba itu yang beriman mengakui bahwa yang berlaku pada diri dan di luar diri di alam semesta ini semuanya adalah kehendak Allah, kodratnya Allah, ilmunya Allah. Bisa terjadi. Kita punya kehendak tapi tidak bisa terjadi kehendak kita. Seandainya terjadi, itu kehendak Allah. Yang terjadi itu kehendak Allah. Sampai mau bikin apa, jadi sekalinya itu kehendak Allah. Kalau Allah kadang menghendaki kada jadi, dasar kada jadi juga. Jadi yang terjadi, kita punya kehendak, tapi yang terjadi kehendak Allah. Kita punya rencana, tapi yang terjadi rencana Allah. Kalau rencana kita yang terjadi, ada orang garing, orang sakit tidak ada, orang marah tidak ada. Kenapa? Kehendak kita ini sehat terus, sugih terus, berduit terus, dihormati orang terus. Itu nafsu. Tapi yang terjadi adalah seperti itu. Nggak ada. Ada sugih, ada melarat, ada sehat, ada sakit, ada pejabat, ada rakyat, ada terhormat, ada orang hina. Kenapa? Karena yang berlaku kehendak Allah, yang terjadi rencana Allah. Jadi jangan jadi aku bikin rumah mantap loh, aku jadi Tuhan. Aku jadi Tuhan tuh hati-hati itu. Jadi itu yang kedua. Yajibu alaika an tu'mina anna Allah ta'ala khalaqal af'al ibadi kullaha. Nah, semuanya jadi min khairin basarin, baik itu bagus ataupun jahat. Iman atau kafir itu kehendak Allah dan ulahan Allah. Cuman kan kita dijadikan Islam ini bersyukur kanan. Dijadikan Islam Allah yang menghendaki. Biar kita doakan, kita biji terus keluarganya ada beriman, kita doakan terus. Ujar Allah ada anakku ini kafir sampai mati. Nah kita ini beruntung diciptakan Allah orang beriman. Luar biasa. Yang ketiga, innallaha khalaqal khaira was-sarra tuba liman khuliqa lil khairin. Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan, beruntung orang yang diciptakan Allah untuk kebaikan. Allah ada membikin surga dan neraka, lalu Allah ciptakan manusia, ada yang diciptakan untuk menghuni surga dan ada yang diciptakan untuk menghuni neraka. Maka kata Nabi, tuba liman khuliqa lil khairin, beruntung orang yang diciptakan untuk kebaikan. Jadi surga neraka itu sebetulnya, mohon maaf, tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah kita. Surga kehendak Allah, neraka kehendak Allah. Surga rahmat Allah, surga kebaikan Allah. Ayo, kalau kita sudah alim, soleh, ada pernah berdosa sama sekali, ibadahnya top, hatinya ikhlas, ada pernah menghibah orang, syukur terus, sabar terus, lawan tetangga bagus, punya doa bagus, muridnya banyak, pesantrennya di mana-mana, apakah wajib ke surga? Ada. Yang memasukkan ke surga itu
satu kehendak Allah, dua rahmatnya Allah. Itu jangan sombong dengan ibadah kita, jangan mengandalkan ibadah kita, karena Allah punya sifat jais, sifat terserah aku dan Allah. Itu hati-hati, karena sifat terserah aku. Apakah yang ahli maksiat wajib ke neraka? Ada ya Allah, terserah akunya, terserah aku. Nah, itu yang kita takuti, karena Allah punya wewenang sifat jais. Cuma kita disuruh berpegang dengan rahmat dan janjinya Allah. Bila Allah berjanji, barang siapa beriman beramal soleh tempatnya surga, kita ikuti janji Allah, karena Allah tidak pernah menyalahi janji. Cuma jangan mengandalkan ibadah. Selamanya kita bila mengandalkan ibadah, bahkan Nabi ditakoni, bahkan anta ya Rasulullah tidak bisa masuk surga kalau tidak dengan rahmat Allah. Bahkan diriku dan Nabi tidak akan bisa masuk surga tanpa rahmatnya Allah, kalau cuma mengandalkan amalku saja. Itu Nabi padahal. Baginya kita, Nabi kada, wali kada, wali murid Allah. Ayo, anda mengandalkan amal yang mana kita? Cuma jangan karena beramal. La tarkul amal, jangan kau meninggalkan amal, tapi jangan berpegang dengan amal. Tetap beramal, tapi yang kita pegang janji Allah dan rahmat kasih sayang Allah. Beres. Tetap baik, tahajud tetap tahajud, yang biasa tahajud, yang biasa bangun malam tetap bangun malam, yang biasa wirid baca roti tetap, yang biasa sholat qobliyah ba'diyah tetap, yang bisa bersedekah tetap, biasa bersalawat tetap, tapi hati berpegang kepada rahmat dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pas. Jangan meninggalkan amal, walaupun amal tidak mampu memasukkan kita ke dalam surga. Tapi orang yang beramal kebaikan dekat dengan rahmatnya Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita ini jangankan berbuat baik, jangankan berbuat jahat, kadang-kadang kita berbuat baik aja. Kalau kita bukan karena Allah, karena dinilai manusia capek, sakit hati dan capek. Kalau kita dinilai manusia, itu jangankan kita berbuat jahat, berbuat baik, kalau bukan karena Allah, kalau hendak dinilai manusia, kadang-kadang lawas, sampai jadi apa aja. Entah itu duduk di majelis, entah kita mengurusi langgar, mengurusi masjid, kalau yang ada di hati ada niat tujuan bukan Allah, kena disambati orang, dirasani orang, digibah orang, ampe. Tuh. Ada lagi aku langgar kan, apa aja ini semalam ada orang ini dan sunyi. Nah, kenapa? Karena masih mengharap, hatinya masih ke manusia, hati masih ke makhluk. Tapi kalau hati ke Allah, niatnya Allah, meramaikan masjid karena Allah yang dipandang, meramaikan musola Allah yang dipandang. Entah orang ngomong aja apa aja, yang penting aku Allah yang dituju. Hidup tuh agama. Tapi kalau bukan Allah yang dituju, alih ramir umat sudah. Karena omongan sedikit, ampe. Kenapa? Di hatinya ada makhluk. Ayo apa aja, ketua RKM, ketua masjid, ketua langgar, ketua PHBI, ketua apa aja, kalau di hatinya makhluk, kadang-kadang nafas. Nah, itulah nanti kita disuruh belajar itu, rugi kita mencari perhatian makhluk. Kadang-kadang jangan berbuat baik aja kita banyak orang yang ada senang. Nah, ya kita nih kadang pernah menyalahi orang, kadang mengganggu orang. Kita membawa orang kebaikan, ayo yasinan, ayo tahlilan, ayo pengajian, ayo sholat jamaah. Nyata kebaikan menurut syariat, nyata yang diajarkan Nabi itu saja banyak orang yang kada apalagi berbuat jelek. Tapi jangan ampe. Ayo yang dekat langgarnya diramaikan, yang dekat masjidnya diramaikan. Berjuang di situ. Nah,
kita. Lama ini kadang-kadang kita tertipu dengan amal kita. Seakan kita sudah ini. Ya Allah. Ulun nih, seandainya pian nih, ada Allah mengendaki datang di sini, ada orangnya ambihan, kenapa baik? Kenapa banyak orangnya senang, ada orangnya sedih, ada terserah Allah aja lagi. Nah, itu kuasanya Allah, lain gawean ulun, bukan perbuatan saya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan makhluk dan pekerjaan perbuatannya pun itu ciptaan Allah. Jadi sampai hadir ke sini lain gawean pian. Jelas berarti sudah gawean Allah. Jangan dibanggakan lagi sudah. Lalu apa? Jar Nabi tuba liman kulikul khairin. Beruntung orang yang diciptakan untuk kebaikan. Beruntung benar. Di luar sana antara maghrib dan isya ada yang hanya kulit kerja, ada yang masih mencari nafkah sampai lembur-lembur, ya ada yang kadang-kadang tergelincir di maksiat, ada yang masih transaksi dagang, ada yang masih ini. Beruntung. Jangan Nabi tobat. Beruntung kita ini diciptakan dalam kebaikan luar biasa. Itu ciptaan Allah. Perlu kita bersyukur kan? Lalu apa? Sembahyang mudah, beribadah mudah, menuntut ilmu lancar, yang haram mudah menjauhi. Untung untuk orang yang seperti ini karena diciptakan Tuhan untuk kebaikan. Kita nih kadang-kadang ulun ada orang minta pendapat seperti ini. Aku nih hendak usaha ini misalnya, usaha ini. Ayo Pak Guru, hendak usaha ini lu bagus saja lah. Ya ulun menurut pandangan, bukan pandangan ulun, pandangan Islam itu sesuai kita yang belajar ilmu Islam itu, selama kerjaan itu satu sudah jelas di sini halal. Dua, di dalamnya ada maksiatnya kerjaan itu. Tiga, ada mengganggu ibadah kita, silakan. Anda bukan cabang kamu jualan apakah. Satu, asal itu halal. Dua, di dalamnya ada maksiatnya. Tiga, ada mengganggu ibadah, silakan. Tapi mau Anda salah satu, umpamanya halal aja usahanya, ada data maksiatannya juga, tapi biasanya kita supaya berjamaah, ada jamaah lagi. Nah ini hati-hati, jangan tertipu dengan rezeki seperti itu. Nah itu berarti mengganggu ibadah. Kalau selama ini cukup aja, Allah telah memberi umpamanya, hendak memberi apa tambahan cabang-cabang, silahkan asal 3 syarat tadi. Kerjaannya halal, di dalamnya ada mengandung unsur maksiat, ketiga tidak mengganggu ibadah. Insya Allah barokah, tambah cabang tambah barokah, asal ada 3 ini. Nah, digawe jujur bagus saja. Tapi biasanya baca wirid Yasin, Rakyat Tabarok, baca Bedul Latif atau baca Latif Haddad biasa terbaca, gara-gara kesibukan ini kada terbaca lagi. Biasanya supaya berjamaah, gara-gara ini kada lagi. Biasanya menuntut ilmu, gara-gara ini kada menuntut ilmu lagi. Bisa lah. Biar nanti diberi Allah rezeki, hilang keberkahan. Hilang keberkahannya. Yajibu yang ketiga, yajibu alaika antu mina anama qadarullahu fi azalihi la budda min wuquhi wa ma la yuqaddaru tastakhiluhu. Wajib atas engkau beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi. Berarti yang terjadi itu apa? Takdirnya Allah. Apa yang ditakdirkan Allah milik kita, apa yang ditakdirkan Allah bagaimana kita, pasti datang kepada kita. Apa yang ditakdirkan untuk kita bagian pasti sudah. Nah, padahal gajian waktunya hari ini kenapa kada jadi gajian belum bagian kita. Kadang-kadang sudah bagian kita nih, belum dasar sudah di tangan, belum rezeki kita.
bisa hilang atau bisa membayar hutang dan apa-apa bukan masuk perut kita. Apa yang ditakdirkan Allah milik kita, apa yang ditakdirkan Allah bagian kita pasti datang kepada kita. Kalau kita tidak mendatanginya, maka ia yang mendatangi kita. Itu makom tajrid kemarin. Dasar rezeki kita berwirid aja, bersolawat aja di rumah. Nah ini. Tapi makom tajrid sudah. Bukan kita yang menjemput rezekinya yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Nah itu karena takdirnya Allah. Nah, diceritakan ada orang fakir yang datang kepada Rasulullah SAW. Ia diberi Nabi kurma. Sabda Nabi kepadanya, ini milikmu. Seandainya bukan kamu yang datang, maka ia yang mendatangimu. Suatu yang ditakdirkan bukan milik kita, mustahil jadi milik kita. Meski setengah sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh kita memintanya, kita tidak akan berhasil kalau itu bukan milik kita. Kalau itu milik kita, tanpa meminta pun kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu makanya itu percaya takdir yang kayak itu. Jangan sampai kita begini. Namun ada aku usaha sehari ini ada macam dapat duit, hati-hati. Nah itu itikad yang salah itu, karena yang mendatangkan rezeki itu punya dasar milik kita, biar tidak kemana-mana, didatangkan oleh Allah, memang jatah kita. Tapi kalau bukan jatah kita, sehari, waduh, sehari sekali wajib gajian. Kenapa? Ada jadi gajian, bosnya lari ya. Nah, berarti bukan bagi kita. Masya Allah. Nah, sesuatu yang ditakdirkan bukan milik kita mustahil jadi milik kita, meski sangat sungguh-sungguh kita memintanya. Kita tidak akan berhasil kalau itu bukan milik kita. Kalau itu milik kita, tanpa meminta pun kita diberi oleh Allah. Contoh, kita ini berdoa, ya Allah, siang puasa, malam berdoa, habis berwirid berdoa, lalu diberi Allah. Itu bukan karena doa kita. Kalau memang doa kita yang menyebabkan rezeki itu datang kepada kita, berarti Allah kalah dengan doa kita. Ayo, padahal yang kuasa Allah. Doa kita itu belakangan sudah dicatat di sana, takdirnya hari ini, jam ini, detik ini kau dapat rezeki terjadi. Karena doa kita lain. Lalu kenapa kita berdoa? Disuruh supaya dapat pahala itu. Kalau doa kita mempengaruhi ilmu tauhid, semua selain Allah tidak ada yang bisa mempengaruhi tentang takdirnya Allah. Nah, dia datang pada Habib minta baju, sakit pada minta baju Habib sembuh, bukan karena baju dari Habib, tapi itu takdirnya Allah yang sudah ditulis tadi. Kebetulan pas minum baju dari Habib bersamaan dengan takdirnya Allah. Itu yang harus kita tanamkan tauhid kita. Jangan wah kita jual Habib lah langsung. Hati-hati, salah dengan etika kita. Nah itu supaya ada kesalahan ikut tadinya. Bisa kan? Belum bunyinya. Nah itu yang harus kita kuatkan. Jadi yang memang ditakdirkan kepada kita, biar kita kadang minta sampai, biar kita mencari sampai. Kita ini kadang-kadang maaf, jam 9, jam 10 terkuring saya tok-tok assalamualaikum, waalaikum, waalaikumsalam, ngantok-ngantok masuk-masuk apanya sekarang mata nih rezeki seakan-akan model yang dipaksa bangun dari bangun bahasa Tuhan kan itu bangun nah duit bahasanya kayak itu cuma lewat tamu atau assalamualaikum masih ngantuk-ngantuk hatinya tapi berhakikat inginan mendatangkan Allah nambahkan hatinya bisa kesini adalah Allah nama langkahkan kakinya Allah ternyata kenapa malam belum benar kabulnya terima kasihnya pemberian niat mulai dulu sudah tidak pemberian
Nah, orang kulit dibangunkan hanya diberi duit. Kenapa? Jatah kita, takdir kita dari Allah. Kita ada kemana-mana diantari oleh Allah. Nah kayak gitu. Nah bisa. Kadang-kadang mati-matian. Ayo seminggu mampu pegawai waktu gajian karena kena dulu nanya. Ini belum ada aja bos. Nah bisa juga itu. Nah itu kita meyakinkan etikot yang benar. Tapi Isa sudah. Nah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا